Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kesalahan sampling dan distribusi sampling rata-rata sampel. Dan sebelum masuk ke dalam materi, mari kita cari tahu lebih perbedaan antara populasi dan sampel. Populasi merupakan seluruh objek penelitian atau totalitas dari semua objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi itu sendiri. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kesalahan sampling. Kesalahan sampling adalah kesalahan yang muncul dalam proses pengumpulan data sebagai akibat dari pengambilan sampel dari suatu populasi, bukannya dari seluruh populasi. Contohnya, rata-rata sampel digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi karena pasti terdapat selisih antara statistik sampel dengan parameter populasi yang bersesuai. Selisih uji yang disebut kesalahan sampling. Berikut ini merupakan sumber-sumber kesalahan sampling. 1. Varian acak. Varian acak merupakan kesalahan sampling yang paling umum dijumpai. 2. Kesalahan spesifikasi. Kesalahan yang diakibatkan oleh kekeliruan spesifikasi sangat umum dijumpai dalam pengambilan pendapat untuk pemilihan umum. 3. Penentuan responden. Sumber kesalahan tambahan dalam survei sampel adalah disebabkan oleh kesalahan penetapan responden dari beberapa anggota sampel. Keempat, kesalahan karena ketidaklengkapan cangkupan daftar populasi. Untuk populasi timbul karena ketidaktersediaan daftar, kelompok tertentu didaftarkan untuk populasi. Kelima, kesalahan karena ketidaklengkapan respon. Tidak setiap responden berkenan merespons suatu survei. Keenam, kesalahan penarikan sampel. Diyakini bahwa sampel yang baik merupakan miniatur dari populasi. Ketujuh, kesalahan pengukur. Pada umumnya, kuesioner dirancang dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang berguna. Berikut ini merupakan pengertian dari distribusi sampling rata-rata sampel. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Mengapa distribusi sampling rata-rata sampel itu sangat penting? Karena adanya beberapa alasan mengapa mengetahui distribusi sampling rata-rata sampel merupakan hal yang penting. 1. Distribusi sampling rata-rata membantu kita untuk memilih sampel secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan energi sehingga kita dapat memperkirakan parameter dengan benar. Kedua, teknologi informasi membantu kita untuk analisis dan pengukuran yang tepat dalam menghasilkan parameter populasi. Berikut ini adalah rata-rata sampel pada contoh sebelumnya. Berbeda-beda dari satu sampel ke sampel berikutnya. Rata-rata dari sampel pertama dari 5 hari adalah 3,80 kamar, dan sedangkan sampel kedua adalah 3,40 kamar. Rata-rata populasinya 3,13 kamar. Jika kita menyusun rata-rata seluruh kemungkinan sampel dari 5 hari ke dalam distribusi probabilitas, hasilnya disebut dengan distribusi sampling rata-rata sampel.
Singkatnya, kita mengambil seluruh kemungkinan sampel dari populasi, dan pada setiap sampel dihitung statistik sampelnya atau rata-rata jumlah yang diperoleh. Contoh ini mengilustrasikan hubungan erat antara distribusi populasi dan distribusi sampling rata-rata sampel. Yang pertama, rata-rata dari rataan sampel sama persis dengan rata-rata populasi. Dan yang kedua, diskresi distribusi sampling rata-rata sampel lebih kecil daripada distribusi populasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, distribusi sampling rata-rata sampel cenderung berbentuk lonceng dan mendekati distribusi probabilitas normal. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penggunaan distribusi sampling rata-rata sampel. Kita masuk ke dalam pembahasannya. Pembahasan sebelumnya penting karena kebanyakan keputusan bisnis dibuat dengan dasar hasil dari pengambilan sampel. Pada setiap situasi tersebut, kita memiliki potensi mengenal di mana kita memperoleh beberapa informasi dengan menggunakan gagasan yang dibahas. Pada bagian sebelumnya, kita mengetahuinya. Berikut kita masuk notasi dalam distribusi sampling rata-rata. Terdiri dari N ukuran sampel, X bar rata-rata sampel, S standar deviasi sampling, mu X bar rata-rata pada distribusi sampling rata-rata, sigma X bar standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata, N ukuran populasi, mu rata-rata populasi, dan sigma standar deviasi populasi. Berikut ini adalah rumus distribusi sampling rata-rata. Berikutnya kita masuk ke cara penggunaan distribusi sampling rata-rata sampel. Kita dapat menggunakan rumus dari bagian sebelumnya untuk mengubah distribusi normal apapun menjadi distribusi. Kita dapat menggunakan rumus dari bagian sebelumnya untuk mengubah distribusi normal apapun menjadi distribusi normal baru. Kita juga mengacu sebagai nilai Z, kemudian untuk menentukan probabilitas dari memilih pengamatan yang akan berada pada kisaran tertentu. Rumus untuk mencari nilai Z adalah Z sama dengan X kurang mu per sigma. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Penyelesaian mu X bar sama dengan mu sama dengan 35, sigma sama dengan 5,5, N sama dengan 25. P X bar lebih dari 36. Sigma X bar sama dengan sigma per akar N sama dengan 5,5 per akar 25 sama dengan 1,1. A, Z sama dengan X bar kurang mu X bar per sigma X bar sama dengan 36 kurang 35 per 1,1 sama dengan 0,91. B, luas sebelah kanan 0 sama dengan 0,5, luas antara 0 kurang Z sama dengan 0,3186, luas sebelah kanan Z sama dengan 0,1814. Kesimpulan, jadi dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas baterai lebih dari 36 jam adalah 18,14%.
Contoh soal kedua, PT Greybaker Packer memiliki 7 karyawan bagian produksi. Dianggap sebagai populasi dengan keterangan upah per jam setiap karyawan seperti berikut. Joy 7 jam, Sam 9 jam, 8 jam, Bob 8 jam, Jan 7 jam, Art 8 jam, Chen 9 jam. Seseorang peneliti ingin mengetahui rata-rata upah per jam karyawan di perusahaan tersebut. Untuk melakukannya, ia dapat menggunakan dua cara, yaitu A. Meneliti seluruh populasi. Rata-rata populasi adalah mu sama dengan 7 tambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 per 7. B. Meneliti sampel. Misalnya penelitian tersebut mengambil sampel sebanyak 4 karyawan, maka ada 35 kombinasi sampel yang mungkin terambil, yaitu dari perhitungan kombinasi 7,4 sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 4 faktorial kali 4 faktorial. Masing-masing kombinasi sampel memiliki statistik sampel atau rata-rata sampel. 35 sampel tersebut disajikan pada tabel berikut ini. Rata-rata sampel 7,5 frekuensi 3 probabilitas 3 per 5 sama dengan 0,0857. Rata-rata sampel 7,75 frekuensi 8 probabilitas 8 per 35 sama dengan 0,2286. Rata-rata sampel 8 frekuensi 13 probabilitas 13 per 35 sama dengan 0,3714. Rata-rata sampel 8,25 frekuensi 8 probabilitas 8 per 35 sama dengan 0,2286. Rata-rata sampel 8,5 frekuensi 3 probabilitas 3 per 35 sama dengan 0,0837. Frekuensi 35 probabilitas 1. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah inspiratif. Semua orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang percaya dengan kekuatan impian mereka. Tidak sekedar percaya, tapi mereka juga merencanakan bagaimana mencapai impian tersebut. Kemudian mau mendorong diri mereka untuk mau mengambil tindakan, menjalankan semua rencana untuk menjemput impian yang mereka campakkan. Jadi yakinlah setinggi apapun impian Anda, jika Anda memiliki rencana yang masuk akal, mau mengambil tindakan, semua impian pasti akan dapat diwujudkan. Demikianlah video saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan dan sekian, terima kasih.